Oke deh, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iya Iya. Oke, sebelumnya saya mau panggil co-host dulu dengan pemateri kita hari ini. Uzi. Oke deh. Mana ya Uzi nih tadi? Uzi mana? Hai Uzi. Bisa kali ya? Bisa. Halo Kak Fitra. Assalamualaikum. Wah, akhirnya ketemu Uzi setelah berapa bulan? Lama ya sih. Berapa lama kita sudah ketemu nih? Ada Iya, ujian. Kapan semenjak ujian? iya terakhir ujian November 25 November kemarin. Waktu ujianku kita ketemu. Halo semua, hai Dewi, Nadi, hai Nona. Hai Siva, halo semua. Terima kasih sudah bergabung di awal. Kita sambil tunggu Kak Asmar dulu. Ada Kak saya izin live dulu nanti join kalau ada Mikasmer. jangan dong, kita mau bicara-bicara dulu. Jangan tinggalkan tempat Tunggu tunggu ini. tunggu. Harus kak melakukan sesuatu dulu. 5 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Wait. Oke, tunggu. Ada terima kasih ya, membuat saya tegang. Halo semua, halo Nurul, halo Sandi, halo semua kakak-kakaknya. Terima kasih telah bergabung di Saya Iya episode ke-6. Jadi hari ini Saya Iya uh, kontennya break. Break itu konten kita akan membahas penelitian langsung dari penelitinya. Jadi kalau teman-teman telah meneliti dan penelitian yang mau dibahas, boleh DM Iya Iya. Nanti kita undang dan kita akan bahas penelitiannya kakak-kakak, teman-teman semua. Itu si grogi bilang kakak-kakak dan teman-teman. Sudah berapa juta yang bergabung? Terima kasih yang telah bergabung. Tunggu dulu. Uh, Siapa hostnya lagi? Dan Usi. Oke. Usi bergabunglah. Ya, teman-teman daripada tuh penelitianmu yang Sudah? berlama-lama. Uzi, kau cuma ganti Iya kak, bentuk jilbabmu. betul bang. 100. Jadi teman-teman tuh yang punya penelitian apa penelitianmu cuma disimpan, kau nggak mau tahu di apa, silahkan publish. Dan itu kenapa kayak mau kak kembali juga sih iya lagi, kudu kembali sih iya karena beberapa orang yang penelitiannya variabelnya kayak fatherless gitu, uh, bisa kita hubung. Uang panas. Jadi kan misal ini meneliti ki, terus butuh ki orang yang bisa diajak bicara, yang paham tentang penelitian ini wadahnya gitu. Uang Panai orang Padang laki-laki yang di Bali. Nah kemarin itu siapa ya namanya, Nadia ya, yang meneliti Kandia tentang ya, Kandia. uang panai Uang suku panas. Jawa Suku Jawa. di Sulawesi. Jadi laki-lakinya suku Jawa, terus dia menikahi perempuan Sulawesi, dan di dalam penelitiannya itu uh, dibahas bagaimana sudut pandangnya mereka tentang uang panai. Dan ada nih di episode saya iya sudah dilihat nanti Nadia tentang uang panai Sudah, itu ya. sudah, sudah. 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 Ada kakak boleh dilihat Instagramnya. Terima kasih. Oke, hai semua, selamat datang di CII episode 6. Sih agak rempong ya. Sedek-dekan. Iya, Kak Rempong. Sorry. Aman. Hai Kananda. Iya, Masya Allah. Aduh sudah.
berapa juta ini yang nonton? Jadi teman-teman yang mau mempublish penelitiannya boleh banget gitu ya. Jadi nanti selain penelitiannya dikenal sama orang, adik-adik juga yang lain yang mau meneliti itu atau punya variabel yang sama bisa minta tolong sama kakaknya. Apa kabar Uzi? Alhamdulillah, luar biasa nih akhir tahun, Kak. Bagaimana Apalagi ya? operasinya kemarin? Alhamdulillah. Lancar. Aman. Kamu jadi bahan gosip di mana-mana, coy. Iya, iya sampai di WD2, sampai di dekan. Sampai iya sampai ada hashtag Uzi pembalap. Halo Kak Fitra. Makasih Kak Fitra sudah ikut seia-ia dari zaman kapan. Terus ada lagi. Oke deh. Aduh Kasmar mana? Masih meeting beliau. Oke, Guys, membuka maki dulu. siapa? Ah? Apa kabar, Kakak Isi? Long time no see. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang nonton. Saya opening nih time kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih sudah nonton siaran langsung seia-ia. Baik, hari ini kita akan membahas hasil dari penelitiannya Kakak Uzi. Jadi Kakak Uzi ini orang yang baru saja menyelesaikan penelitiannya di psikologi. Silakan perkenalan diri dulu Kakak Uzi. Iya, halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Siti Nur Fauzia. Biasa dipanggil Uzi. Saya dari dari psikologi UNM 2018. Oke deh. Agak grogi. Uzi dari Fakultas Psikologi. Uzi sebelumnya mau tanya deh, apa sih yang bikin Uzi akhirnya memilih masuk psikologi? Simpelnya karena disuruh sama orang tua. Oh, pilihan orang tua. Iya, psikologi itu pilihannya orang tua. Jadi dulu anaknya mau teknik. Uzi ini tidak terlalu bising jika kau dengar di bagianku, nak Ji? Iya, kedengaran jika agak ada bisingnya, tapi jelas di suara. Oke, alhamdulillah ya kalau begitu. Jadi toh biasanya orang itu masuk psikologi karena tidak lulus kikedok, gitu. Kalau Uzi sendiri memang pilihan dari orang tuanya, memang diarahkan. Sebenarnya Uzi memang mau jadi psikologi atau ada yang lain begitu? Kalau saya dulu prefernya mau ke teknik. Pernah mau di teknik geologi sama pertambangan. Nah, tapi kayaknya lebih manjur doanya ibuku. Makanya saya ke psikologi lulusnya. Udah orang tua. Terus akhirnya oke Joko, karena kan teknik sama psikologi jauh sekali. Terus kenapa akhirnya oke deh psikologi, jalani saja. Bagaimana? Kenapa akhirnya oke di psikologi ya? Karena tidak ada jalan lain ya. Maksudnya pernah, mungkin Kak Isi juga pernah tahu saya di semester 3 pernah sempat berpindah. Tapi karena satu dan lain hal, saya memutuskan oke, stay saja daripada jadi maba lagi, mengulang lagi yang kayak aduh pusing ribet. Oke sih. Terus bagaimana kok di psikologi? Apakah langsung kok terarah kayaknya muka ke arah psikologi? Oh, ini ada pertanyaan deh langsung nih. Kenapa UNM Kak bukan Unhas? Apakah Kenapa? doa ibunya langsung psikologi UNM? Iya, jadi kenapa UNM bukan Unhas? Pertama, dilihat dulu dari status akreditasi. Kalau dari akreditasi pada saat itu unggul psikologi UNM, kemudian psikologi UNM itu sudah berdiri sebagai prodi, prodi dan jurusan. Sedangkan kalau di Unhas itu setahunya saya sampai sekarang dia masih di bawah naungan Fakultas Kedokteran. Kemudian pada saat itu di tahun 2018 dia akreditasinya masih di bawah UNM seperti itu. Jadi itu terus akhirnya tadi kembali ke pertanyaanku lagi.
akhirnya memilih langsung nih kayak pas di semester awal, oh saya minatnya ke sosial atau ke klinis. Kalau di awal itu tertarik, langsung memang tertarik ke dua hal. Pertama itu ke PIO atau psikologi industri organisasi, yang kedua itu sosial. Eh, Kayak memang apa ya, selain anaknya sosial, saya juga suka untuk berkecimpung di dunia organisasi seperti itu. Ini judul penelitian apa lagi sih? Kualitas hidup orang tua Kualitas hidup orang yang tua pada pasien kanker anak di YKK Makassar. oke. Nah, Berarti ini ini adalah ceng. orang tua yang punya anak penyakit kanker. Iya, Kenapa betul. pilihnya orang tua yang punya anak kanker bukan anak yang punya orang tua kanker? Kalau kita eh, pertama, kenapa saya pilih orang tua? Ini berdasarkan pengalaman pribadi dulu. Jadi tahun 2017 itu saya punya tante, saya punya bude. Nah, dia tuh meninggal karena kanker payudara di tahun 2017 setelah mendapatkan perawatan sekitar 3 sampai 4 tahun lah, kalau nggak salah itu. 3 sampai 4 tahun. Nah, terus join di organisasi yang namanya YKKI. Jadi Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia itu membuka semacam volunteering lah. Nah, saya join di situ. Kemudian kenapa orang tua? Kenapa orang tua bukan anak yang memiliki orang tua kanker? Karena bagian tertariknya saya, bagian terpenting yang menurutnya saya selama di YKKI 5 tahun ini, dari 2017 ke 2022, itu orang tuanya belum pernah tersentuh psikolog sama sekali. Orang tuanya belum pernah mendapatkan betul-betul edukasi mengenai bagaimana sih mereka memahami dirinya, bagaimana mereka menerima penyakitnya anaknya, bagaimana mereka bisa untuk istilahnya, oke, saya akan tenang, anak saya mendapatkan penyakit seperti ini. Kalau di kalau misal kita ngobrol tentang edukasi yang mereka dapatkan tentang penyakit kanker, tentang obat-obatannya, tentang perawatannya, oke. Mereka full mendapatkan itu semua dari rumah sakit. Tapi mereka sendiri yang bercerita atau ngobrol ke saya kemarin kalau kapan ya saya bisa merasa bebas dari penyakit yang anak saya dapatkan. Karena bagian terpenting sebenarnya dari penyakit anaknya itu adalah kepulihan mental dari orang tuanya sendiri, karena mereka sebagai caregiver atau perawat pasien kanker seperti itu. Tunggu dulu sih. Ini kan kau masuk psikologi 2018. 18. Terus itu kasus tantamu 2017. 2017. Apakah ini ada Iya, hubungannya? SMA. Ya kayak ya udah Ada. karena kasus ini, oke deh aku mau lihat dari sisi psikologinya, masuk di psikologi legowo apa namanya. Iya, betul Pak. Jadi sebenarnya kebingungan masuk jadi volunteer terus ambil variabel ini itu sebagai jawaban, karena setahun belakangan harusnya kan saya ambil skripsi itu di semester 8 dengan ada satu variabel yang sangat saya inginkan, tapi kalau digabung dengan variabel lain, dominasi itu overthinking. Dominasi kayaknya kalau teman-temanku yang di organisasi atau teman-temanku yang sehari-hari saya temui, kayaknya mereka bosan nih kalau saya bahas tentang dominasi, karena itu variabel yang banyak sekali saya teliti. Cuman karena pertama masih sedikit yang teliti, kedua itu adalah variabel yang rare atau tidak umum karena dia sebagai variabel perantara, makanya saya mundur untuk hal itu. Karena padahal di ruminasi itu sudah saya coba hubungkan, cari-cari penelitian tentang pasien kanker, tentang orang tua pasien dan segala macamnya, tapi tidak ada. Nah, kemarin juga pertimbangannya, kalau saya ambil ini kayaknya bakalan agak lama ya lulusnya lah, kayak gitu. Jadi ambil Baik, Wak. secara aman gitu. Iya, gitu. Terus kakak setelah setelah 1 semester kemarin skripsiku tidak saya kerjakan, tidak saya store judulnya, itu Baik, Wak. saya lihat
Iya, iya. Style judulnya itu sebenarnya saya ada satu penelitian eksperimen tesis dari Mbak Ayu anak UGM. Saya memilih untuk bagaimana kalau saya replikasi ini karena pertama saya mau sekali eksperimen. Yang kendala juga kemarin di semester 8 itu tentang penelitian tentang skripsi yang saya pelajari ini mungkin bisa jadi saran ke teman-teman karena saya tidak cocok dengan metode penelitiannya. Pertama, karena saya coba memaksakan untuk eksperimen, tapi variabelnya tidak ada. Kemudian kedua, karena saya memilih untuk menggunakan variabelnya, tapi metode penelitiannya itu kuanti dan kuali itu tidak cocok untuk saya. Saya maksudnya tidak ada effort untuk mengerjakan hal itu. Kurang serak kok dengan itu. Ya, betul. Kurang serak. Makanya ada penelitian, eksperimen, variabelnya cocok, subjeknya aman, dan saya merasa kalau itu aja. Gitu. Apa sih ini? Oke, bagaimana kita tahan dulu pertanyaannya ya, karena nanti melenceng apa bagaimana ini? Oke. Oh, pasien. Oh. Mau kojok memang ini? Kak Ozi bagaimana? Kayaknya ini di pembahasan ada. Nanti kalau sisi tanya jawab yang bisa. Mungkin teman musik karena dia terus bertanya. Kayaknya followers masih iya deh. Terima kasih ya pertanyaannya. Kita tahan dulu sebentar Kak Ozi jawab. Nah, terus Tozi dalam perpikiranku baca pertanyaan ini. sorry. Jadi akhirnya kau lebih serak ke eksperimen. Itu berarti modulnya ada memang nih karena kau replikasikan Ki. Tinggal dijalankan ke situ. Divalidasi ulang dan ada perubahan yang terjadi. Selama prosesmu itu ada enggak kendala? Karena dari UGM maksudnya secara budaya beda memang mungkin beda memang dari bagaimana kebiasaannya di sana dan di sini, sekalipun sebenarnya penanganannya hampir sama mungkin ya. Bagaimana Uzi? Kalau bahas masalah kendala, pertama itu kan Kak ada kendala budaya. Setelah saya baca-baca, di situ tidak ada masalah kendala budaya karena yang kemarin disampaikan sama dosen pembimbing, ini kan yang saya replikasi tesis, bukan skripsi. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana saya mereplikasi tesis, apakah saya harus menurunkan standarnya untuk mengerjakan untuk jadi skripsi, atau saya tetap mempertahankan standar yang ada dan menaikkan kalau perlu. Jadi karena emang anaknya agak suka ditantang. Jadi saya pilih untuk pertahankan semua standar yang ada seperti modul, skala, terus kayak saran-saran, semua saran yang ada di tesisnya Mbak Ayu kemarin dengan judul yang sama, itu saya pertimbangkan untuk naikkan levelnya seperti jumlah subjek, kemudian penggunaan subjek yang awalnya hanya ibu, saya gunakan lagi ayah, terus tempat penelitian, kalau kemarin tempat penelitian rumah sakit, saya gunakan sekarang itu di yayasan. Jadi kalau untuk kendala sebenarnya alhamdulillah kalau untuk bias budaya tidak ada, karena semua orang tua pasien itu bertindak atau berperilaku sebagaimana mereka sebagai pengasuh. Jadi kalau untuk kendala budayanya alhamdulillah tidak ada Cika. Tapi itu bagusnya kok kerucutkan Kidi langsung mentong komunitasnya. Itu kok tau komunitasnya, apakah pernah meneliti sebelumnya di situ atau bagaimana? Atau memang karena penelitian ini makanya kau ketemu komunitas itu, atau karena pernah mungkin KKN atau mungkin ada tugas kuliah sebelumnya sampai ketemu komunitas ini? Lembaga ini. Komunitas ini, Lembaga Yayasan Kasihan Kanker Indonesia, saya kenal itu dari tahun 2017 semenjak kejadian itu yang tantenya saya meninggal. Beberapa kali ikut volunteer. Iya, sebelum menjadi mahasiswa psikologi, saya sudah tergabung di penelitian itu. Kemudian beberapa kali selama di psikologi pun,
saya pernah ikut sama teman-teman dari komunitas luar untuk berbagi atau anjang sana di kaki. Kemudian pernah juga di semester 1, saya ingat sekali itu kita ada mata kuliah kalau tidak salah kode etik psikologi yang mengharuskan kita untuk turun lapangan, dan turun lapangannya saya itu di kaki. Di situ Kemudian ya di semester 1 itu di kaki. Kemudian kemarin ada juga penelitian dosen, saya sarankan untuk meneliti di kaki seperti itu. Uzi, ini kan penelitian lumayan sensitif toh, pertanyaan-pertanyaanmu ke orang tua. Ada nggak kendala itu? Maksudnya saya juga penelitianku lumayan sensitif untuk mewawancara, apa eksperimen pasti wawancara orang tuanya. Saya juga penelitianku lumayan spesifik wawancara orang tua, dan itu agak ada kendala, apakah ini orang tua mau, dan agak sulit kak untuk mencari orang tua yang mau diwawancarai karena mereka tertutup. Mungkin ada mau diwawancarai, tapi jawabannya mereka tuh kayak jawaban tertutup yang kayak apa yang mau tanyakan ini kalau dia cuma jawab gitu. Kok ada enggak kendala pas wawancara sama orang tuanya atau minta tolong orang tuanya diwawancarai gitu? Ada banget, ada sekali. Jadi pas ambil data awal itu, saya ingat bulan Agustus awal saya ambil data awal. Di situ ada 2 metode. Pertama ada wawancara, kedua ada skala, questionnaire dan questionnaire. Pas wawancara, 2 di antara 10 yang saya wawancara, pertama itu yang lain itu mungkin kayak agak clear, agak apa ya, oh iya saya di sini sekian, mereka menjelaskan dengan baik gitu. Tapi sampailah pada ada seorang ibu yang anaknya itu baru divonis kanker 2 minggu yang lalu sebelum saya datang untuk wawancara. Nah, jadi wawancara itu istilahnya kita tidak wawancara karena pas saya tanya, permisi ibu, maaf bisa bertanya, dia sudah menangis kak, yang kayak, oh minta maaf deh, saya tidak bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya, saya tidak bisa ngobrol tentang anaknya saya, dan itu terjadi sampai setelah saya penelitian. 3 bulan saya datang berturut-turut, ibu itu masih sangat tertutup dengan kondisinya anaknya. Mungkin agak sudah legowo ya, di akhir penelitian kemarin dia datang, mungkin kayak, gimana kabarnya, kayak tanya-tanya begitu. Tapi itu pada saat wawancara awal itu dia betul-betul nangis, yang kayak tidak bisa ngomong, terseduh-seduh, sampai pada saat kayak saya usap pundaknya, terus dia bilang, minta maaf ya deh, minta maaf. Dia minta maaf, terus bilang, iya bu, kayak gitu. Ada juga bapak. Nah ini bukan cuma ibu, uniknya itu bukan cuma ibu. Ada satu bapak juga. Dia ini kalau dilihat secara badan, dia tuh kekar. Dia tuh kayak tentara gitu. Dia tuh tentara. Datang, permisi pak, gini. Dia mungkin bedanya tidak menangis, tapi berkaca-kaca matanya pak, berkaca-kaca matanya, terus kayak, oh matanya tentang anakku. Kebetulan dia kalau nggak salah orang dari luar Sulawesi Selatan, jadinya dia lebih ke kayak malu-malu. Dia tuh malu-malu. Kalau ibunya mungkin sedih, kalau di bagian bapak itu dia tunjukkan apa ya, respon kayak, saya malu bahas anaknya saya belum bisa terima kondisinya. Gitu. Ini tadi karena bilang kok ini bapak dari mungkin di luar Sulawesi Selatan. Boleh dong Uzi, mumpung masih banyak ini yang nonton, dijelaskan sebelumnya dulu apa itu lembaga yang kamu tempati. Itu lembaga apa? Lembaga yang saya tempati itu adalah lembaga swasta, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia cabang Makassar. Kalau teman-teman cari YKK itu banyak, ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, pokoknya tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Yayasan Kasih Anak Kanker ini itu adalah yayasan yang diperuntukkan untuk anak-anak kanker yang orang tuanya itu kurang mampu untuk membiayai. Baik itu sebenarnya tidak digolongkan kurang mampu, tapi tidak memiliki akses untuk anaknya berobat di kotanya, seperti orang Kendari, orang Mamuju, itu mereka belum memiliki rumah sakit yang bisa memfasilitasi kemoterapi atau suntik
apa gitu namanya untuk obat-obatannya mereka. Jadi kalau di Makassar sendiri di Sulawesi Selatan itu fokusnya di Rumah Sakit Wahidin di depan Unhas gitu. Jadi memang diperuntukkan untuk keluarga prasejahtera begitu. Betul. Ini toh kita jawab pempem pertanyaan tadi karena gemes mak juga. Ya. Kak, kenapa yang dari Persada PRS 4DAA? Kak, kenapa yang diperhatikan malah kondisi psikologis orang tua pasien, bukan kondisi psikologi dari pasien itu sendiri? Apakah kondisi psikologi pasien dianggap tidak perlu dipertimbangkan? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Persada. Ya, saya live ya Kak Persadanya. Iya, maaf ya. Ya, jadi kenapa orang tua di tahun yang sama, di tahun 2021 deh, situ kenapa memutuskan untuk orang tuanya, karena kalau teman-teman datang ke Yayasan Kasihan Kanker diperintis, itu teman-teman bisa melihat kalau anaknya ini lebih sehat secara psikologis dibandingkan orang tuanya. Ini juga dibuktikan dengan penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh teman-teman dari angkatan 2019 kemarin pada saat meneliti di sana tingkat resiliensi kalau tidak salah tingkat resiliensi mereka itu di sana cenderung tinggi. Makanya saya tidak mengambil anak itu mengapa alasannya saya mengambil orang tua. Ya sih, pernah kan juga baca penelitian bilang sebenarnya itu kalau ada keluarga yang punya penyakit kronis itu masalah lebih berat beban mentalnya keluarga yang menjaga orang punya penyakit itu daripada si pasiennya kayak gitu. Bahkan ada juga aku baca kayak lebih kalau orang punya penyakit kronis lebih bagus sih kalau kamarnya itu ada jendelanya, ada aktivitas. Saya banyak meneliti begitu, Iya. tapi Uzi lebih mengkerucutkan lagi bagaimana aktivitas orang tuanya. Betul. Bebas teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh disimpan di kolom komentar. Bisakah Uzi yang menjawab pertanyaan di atas itu? Yang mana itu? Yang masuk notifnya dari grup. Yang mana? Bentar. Halo Sarah. Masih bisa. Iya deh, masuklah. Kita undang dulu Kakak Asmar ya. Iya, ini Kak Asmar. Undang dulu. Oh, ada. Tapi lebih, hai Sarah. Sebenarnya Uzi lebih terbuka mana waktu wawancara ibu atau bapak dan kenapa? Lebih terbuka bapak, mungkin karena lebih enjoy. Serius, karena Lebih tegar lebih terbuka mungkin. bapak kemarin itu. Iya, lebih tegar karena kan di sana ada beberapa yang sepasang orang tua. Kayak baku dorong-dorong gitu. Kayak kita mau. Nah, akhirnya bapaknya yang kasih ke saya untuk diwawancarai seperti itu. Mana aja ini kan Ibu ibu kemarin itu kenapa, kan sempat saya tanya setelah wawancara ya, kenapa juga dorong-dorong, kenapa kita saja, terus dia bilang malu Kak, terus kayak takut, sedangkan ada juga bapak yang kayak tadi Kaisi dapat mungkin narasumber yang iya tidak, oh iya, oh sudah lama, itu memang yang kayak aduh, ini saya mau probing sampai di mana ini orang, bisa ndak ya? Gitu. Tapi ada nggak kok dapat yang dia masih denial? Kalau denial tidak ada. Oh, nggak ada. Iya. Mungkin ini karena kasus penyakit kronis nanti yang. Tapi ada nggak harapan untuk mereka sebenarnya Uzi? Ada. Kalau masih stadium awal begitu. Kalau cepat dideteksi apa bagaimana? Oh iya, kalau berdasarkan hasil ini kemarin kan kebetulan saya datangkan juga dokter Kak. Nah,
dari dokter itu sendiri, spesialis onkologi, spesialis kanker itu dia sampaikan kalau ada harapan untuk istilahnya mengurangi atau menghilangkan sel-sel kanker yang ada, tapi kita tidak bisa mematikan sel itu. Kita bisa mengurangi mungkin kita masih stadium awal, terus ada tumornya atau ada sel kankernya yang didapatkan. Kalau misal sel kanker atau tumor itu dicabut, itu bisa jadi mengurangi atau menghilangkan tapi tidak mematikan, karena sel itu akan selalu ada di badannya si pasien gitu. Ya, Kakak smart. Saya curiga Kak Asma sudah siapkan kok pertanyaan yang cantik. Banget, saya curiga dia akan memberikan saya pertanyaan yang berhadiah piring. Cantik banget nih. Makasih semua yang sudah gabung. Hai Nunu, Ainun, Diva, Nizar, hai. Ya, kayaknya masih terkendala jaringan kasar. Ada enggak Uzi hal penting yang mau kau sampaikan ke orang-orang mengenai penelitian yang pada umumnya sepertinya semua orang harus tahu ini deh. Ada. Pertama mungkin ke teman-teman mahasiswa. Ke mahasiswa. Karena alhamdulillah saya akan lock out. Jadi pertama untuk teman-teman yang jenjang TPS atau skripsi. Jadi untuk kerja skripsi itu sebenarnya yang paling penting adalah mencocokkan diri dengan metode dan variabel. Ada mungkin orang berpikir, saya ambil pendidikan saja deh, variabelnya gampang ji. Saya ambil saja mahasiswa UNM psikologi deh, gampang ji. Sebenarnya kalau mau dibilang gampang-gampangan, tidak ada yang gampang, karena faktor eksternal penghambat itu bisa datang dari mana saja, entah datang dari diri sendiri, datang dari subjeknya, datang dari variabelnya, datang dari metode penelitiannya, ataupun datang dari pembimbing dan penguji. Sepengalamannya saya kemarin, satu semester galau karena tidak cocok dengan metode, tidak cocok dengan variabel, memaksakan diri juga itu adalah hal yang menurutnya saya tidak untuk tidak untuk dilakukan gitu. Misal saya mau sekali variabel ini, tapi aduh ini variabel tidak ada, tidak bisa kasih lulus, tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dipaksakan. Memang hal-hal yang dipaksakan itu menyakiti kayak gitu loh. Kemarin itu ini tentang itu pokoknya teman-teman harus pertimbangkan baik-baik. Teman-teman mau lulus dengan skripsi yang teman-teman gampangkan atau skripsi yang teman-teman bisa bawa terus insight-nya kemana-mana. Assalamualaikum Kak Smar. Waalaikumsalam. Lanjut saya menyimak dulu. Oke. Jadi setelah saya pertimbangkan kemarin juga ditanya, kamu lulus dengan skripsi yang seperti apa? Ya sudah, skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai, tapi skripsi yang mengesankan adalah skripsi yang kita kerjakan sepenuh hati. Entahkah itu mungkin ada nangis-nangisnya, entahkah mungkin itu kayak semulus jalan tol kita kerjakan, atau mungkin yang kayak, duh dramatisnya ini banyaknya pekerjaan bisa kulakukan, tapi kenapa gak harus kerja skripsiku yang 20 yang 6 SKS ini kayak gitu. Terus kemarin juga saya sempat dapat kayak wejangan lah dari dosen-dosen. Dia bilang, kenapa ya dia bertanya pertama, kenapa ya mahasiswa itu tidak bisa kerjakan skripsinya selama 1 semester, padahal kalau dia dikasih tugas atau dia ambil 24 SKS di masa perkuliahan, dia bisa diselesaikan sedangkan skripsinya yang 6 SKS itu kenapa menghambat sekali sampai dia bertahun-tahun di kampus karena skripsinya. Nah, jawaban yang bisa saya berikan adalah itu tadi, saya tidak cocok dengan metodenya, saya tidak cocok dengan variabelnya, dan saya terlalu memaksakan diri untuk hal-hal yang di luar batasnya saya.
itu Uzi, darimu menemukan judul sampaimu akhirnya ujian hasil itu berapa lama? Itu menurutnya saya kalau kan ambil itu ambil awal Agustus, terus sempro September, kemudian validasi sekitar 1 bulanan, penelitian Oktober, ujian hasil November. Jadi kalau kita hitung dari Agustus, 1 bulannya kan di September, berarti September, Oktober, November, 3 bulan. Guys, rahasia itu Uzi sebenarnya tuh efek sugesti juga. Jadi dia sudah tulis memang pokoknya harus ke ujian di sini. Jadi sambil kerja skripsinya, sambil doakan dia ujian di tanggal itu. Dan luar biasanya dia ujian di tanggal yang dia mau, dua-duanya sempro dan hasil. Betul. Ada pertanyaan dari Kananda. Kita sebagai masyarakat bagaimana merespon yang diharapkan orang tua dalam melihat kondisi anaknya? Kalau dari orang tua sendiri itu ada 2 yang saya dapat, Kak. Ada tipe orang tua yang dia suka di support, tapi ada juga tipe orang tua yang jangan support saya dalam bentuk mungkin kayak kasihannya atau kayak sabar Kina. Tidak semua orang tua pasien itu suka disabar-sabari. Kebanyakan itu mungkin mereka kayak lebih sukanya untuk diajak hangout, lebih suka untuk diajak ngobrol tentang hal lain dan tidak diajak untuk ngobrol tentang anaknya. Paling mencolok kemarin ada 2 kasus. Ada satu orang ibu yang kelihatannya dia paling happy, dia paling dia paling lah di antara orang tua yang lain. Kalau secara kondisi dia ngobrolnya cerewet, dia paling banyak menanggapi, paling banyak bertanya. Nah, tapi pada saat saya tes di skala, pada saat mengisi skala, ternyata dia memiliki tingkat kualitas hidup dan stres yang tinggi. Nah, iya, dia tinggi dibandingkan dari orang tua yang lain. Itu uniknya. Yang kalau kita lihat secara fisik, secara objektifnya dirinya, sebelum kita lihat hasil skala dari scoring skala, dia itu kayak dia orang tua pada umumnya. Dia tidak menunjukkan gejala stres, tapi dia sampaikan ke saya sebenarnya itu bukan tipe orang yang suka ditanya tentang anaknya saya. Saya justru selalu stres lihat anaknya saya di rumah. Jadi saya berusaha untuk kalau saya di luar, saya tuh lebih baik bahas hal lain. Saya bahas tentang fashion, mungkin tentang masak-masak yang sedang dia geluti karena dia ada jualannya. Nah, dia lebih suka diajak untuk bercerita tentang hal itu. Pun ada satu orang tua yang bisa dibilang dia lemas, bisa dibilang dia kayak masih muda. Dia itu kelahiran 98. Ibu ini kelahiran 98. Iya. Kalau ibu ini kelahiran 98, anaknya itu sudah hampir 5 tahun kalau tidak salah. Jadi dia memang muda. Iya, 5 tahun kalau tidak salah. Dia memang muda. Nah, dia tuh kalau secara umur dia paling muda, tapi dia yang paling lemas, dia yang paling menunjukkan kayak, duh saya stres. Ya, dia yang paling sering kayak pergi mendekat diam-diam. Kalau ibu yang satu kan mungkin dia secara terang-terangan, kalau yang satu ini dia diam-diam mendekati, kok saya kayak gini ya, kayak gini. Nah, terus pada saat scoring skala, ternyata dia memiliki kualitas hidup sedang dan stresnya juga sedang. Jadi dia tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah dari ibu yang memiliki kondisi objektifnya tadi, secara fisik dia sehat, secara kondisi ini dari luarnya seperti itu, Kak. Kenapa ya? Apa karena dia lebih muda dan lebih survive dengan keadaan? Kalau kemarin itu dia sampaikan kalau dari ibu yang strong ini, tapi kualitas hidupnya ternyata di bawah rata-rata, dia sampaikan kalau dia tidak punya pengalihan lain. Dia tidak pintar untuk mengalihkan, makanya dia sok-sok dia sendiri yang bilang, saya juga sok-sok kuat, saya sok berusaha untuk saya alihkan dengan memasak, tapi itu ternyata tidak berhasil juga. Dia selalu mencari, dia masih mencari, sedangkan si ibu yang satu yang kelihatannya lemas, dia itu berhasil untuk dia berhasil untuk journaling. Oh, journaling ya? Kayak dia
Iya, dia journaling, Kak. Tapi journalingnya mungkin kayak dalam bentuk sugesti diri kayak, oke, hari ini saya sedih, terus hal apa sih yang bikin saya bahagia lagi. Dan itu juga dia terapkan kembali kemarin. Tapi itu dia tahu jurnalingnya itu, dia cerita enggak bahwa dia ini tahu journaling, diajari sama orang atau sebenarnya inisiatif sendiri? Inisiatif, Kak, karena dia tidak bisa dapat akses, istilahnya dia tidak punya akses lagi untuk ini. Kebetulannya lagi dia inisiatif journaling karena dia itu babysitter dari salah satu dosennya kita di psikologi UNM. Oh, iya. Sama, Iya, sama. jadi dia dengar. Iya, Kak. Usi cenderung cerita tadi mengenai ibu ya, tapi saya sorry karena saya terlambat. Memang variabelnya lebih memilih ibu atau sebenarnya ada bapak sebenarnya? Ada bapak, Kak. Oh, Ada ada bapak. bapak. 3 Nah, bagaimana ibu dan kalau 3 bapak dia? Tadi kan dua-duanya ibu. Kalau ibu kan tadi mungkin ada yang malu-malu, ada yang segala macam. Kalau ke bapak itu mereka lebih ke yang paling tua. Pertama itu ada bapak umurnya sekitar 59, 56 lah, 56. Nah, kalau si bapak dia tuh lebih ke awalnya, Kak, dia sampaikan, saya malu sebenarnya awalnya pas anaknya saya ketahuan kanker karena biaya kanker itu tidak kecil. Biaya pengobatan kanker itu tidak kecil. Terus dia harus mempertebal wajahnya untuk meminjam kiri kanan sebelum itu. Nah, terus mungkin di situ lebih ke malu, terus dia stres juga karena kenapa bisa anaknya dia yang kena. Itu pertama, apakah memang apa dia yang tidak bisa rawat anaknya dari kecil, dia tidak bisa kasih makanan yang baik, dia tidak bisa berikan asupan gizi yang cukup, maka anaknya terkena kanker. Karena rata-rata kan leukemia. Nah, kemarin kalau dijelaskan itu tentang leukemia, dia ada abnormalitas di bagian darahnya. Itu terkena juga pasnya lahir. Itu juga ada proses lahiran dan segala macam kalau tidak salah. Nah, itu orang tua, bapak-bapak ini lebih ke malu-malu. Tapi karena istilahnya si bapaknya ini tidak punya pilihan lain, kayak ya mau tidak mau saya harus biayai anaknya saya harus biayai istrinya saya. Kemudian saya juga kalau stres, sebenarnya bapaknya itu karena di sana juga banyak bapak-bapak, sampai ada juga kakek-kakek sebenarnya. Ada kakeknya tapi dia bukan subjek. Ada kakek umur 70, dia yang temani cucunya. Dia temani cucunya untuk pengobatan. Mereka itu lebih ke lebih ke berusaha untuk menjalankan perannya sebagai suami dan ayah dengan baik. Karena banyak orang tua yang harus pindah ke Makassar kemarin, yang orang tua pasien harus pindah ke Makassar dan kehilangan pekerjaan tetapnya. Misal ada bapak yang dua perbandingan, ada yang SMP, dia di kelulusan SMP, dia itu kalau dilihat secara pribadi dia cenderung pendiam dan betul-betul yang saya tadi katakan di awal sih, dia tuh orang tua yang tipe orang yang menjawab iya, tidak, oh mungkin seperti itu. Dia cenderung memberikan jawaban tertutup. Itu kalau dilihat dari jenjang pendidikan. Nah, terus ada juga bapak yang dia itu adalah seorang TNI. Dia itu TNI, dia masih aktif sebagai tentara, masih bekerja sebagai tentara yang tugas di luar Sulawesi Selatan, tapi berusaha untuk selalu temani anaknya. Begitu. Mereka lebih ke kalau coping stresnya sih, Kak, kemarin mereka tuh sampaikan kalau kita paling pergi ngopi-ngopi bareng-bareng atau kayak cerita-cerita langsung di lokasi di yayasan. Itu kalau perbedaannya dari bapak sama ibu. Tadi sorry Usi, ini kan Usi meneliti dari sisi perspektif orang tua. Iya, Ya, orang tua. Awalnya itu sudah dibahas atau belum ini? Sorry, saya terlambat. Dipilih dengan kriteria apa? Apakah ada kriteria yang khusus? Misalnya anaknya sudah lama terdiagnosis atau anaknya baru ditahu langsung jadi ini, atau bagaimana pemilihannya? Ada. Kalau saya nyontek dulu, Kak. Ya, enggak apa-apa.
Oke, jadi kalau kriteria itu ada ini, ada 5 Kak. Ada 5 kategorinya. Pertama itu ada minimal masa pengobatannya 2 minggu. Jadi kenapa 2 minggu? Karena di situ sudah datang untuk berobat ke Makassar Ini dari enggak kota asal. apa langsung di misalnya Uzi kan mau jelaskan 5, enggak apa-apa langsung dipotong, ditanya. Enggak apa-apa atau mesti dijelaskan semua dulu baru kami bertanya. Mana enaknya untuk Bisa Uzi? bisa per poin Kak. Oh, bisa per poin ya. Ya oke lah lanjut. Ya, terus karena saya ambilnya usia anak, kita pertimbangannya itu ambil di usia 2 sampai 12 tahun. Terus yang ketiga, pernah menempuh pendidikan formal atau memiliki kemampuan membaca dan menulis karena pada saat penelitian kita melakukan journaling, ada tanya jawab dalam bentuk menulis dan membaca. Jadi untuk pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, ataupun jenjang perkuliahan itu dibutuhkan juga. Kemudian yang keempat itu tidak sedang memperoleh intervensi psikologis apapun. Jadi kenapa saya mengambil ini? Itu supaya pure orang-orang yang keluar atau subjeknya saya, orang partisipannya saya, itu betul-betul memiliki peningkatan dalam peningkatan kualitas hidup dan penurunan stres parentingnya itu betul-betul dari hasil intervensi yang saya berikan. Seperti itu. Kemudian yang kelima yang basic mungkin yaitu bersedia mengisi informan konsen. Saya kira itu nomor 1. Saya lanjut di AIS. Yang pertama minimal 2 minggu. Yang kedua tadi usia. Itu tahulah arah pertanyaan saya minimal 2 minggu. Memang akan ada perbedaan drastis kalau misalnya dia sudah lama kena atau masih baru. Bagaimana? Ada. Ada ya? Pertama, ya saya jelaskan dulu di umur mungkin usia-usia yang sudah dapatkan pengobatan 2 tahun. 2 tahun lebih itu mereka sudah tegar, sudah menerima, sudah paham. Oke, kita hari ini akan pergi kemo, kita hari ini bakalan suntik dan segala macamnya. Dari sisi orang tuanya, teman, dari sisi orang tuanya mereka tuh sudah lebih siap untuk menerima penyakitnya anaknya. Sisi 1 tahun itu mungkin mereka masih kayak masih adakah harapan seperti itu? Masih ada enggak sih harapannya anaknya saya? Terus yang kedua, yang terakhir paling yang 2 minggu. Yang 2 minggu terakhir yang saya jelaskan di awal, dia itu tidak bisa menjawab pertanyaan saya sama sekali pada saat wawancara data awal dan dia tidak bersedia menjadi subjek. Yang dia lakukan itu Kak menangis. Respon yang dia berikan bukan bicara tapi menangis karena dia masih belum bisa terima anaknya. Seperti itu. Waktu konsultasi sama pembimbing, dia support untuk ayolah yang kayaknya lebih tertantang deh kalau yang 2 minggu. Iya. Atau bagaimana responnya pas bimbingan? Betul. Pembimbingnya itu sarankan, bisa enggak kamu dekati ibu ini? Nah, setelah saya dekati ternyata saya dapat yang 4 minggu saja. 4 minggu masa perawatan. Kalau yang 2 minggu itu betul-betul yang kayak, aduh. Karena jaraknya 2 minggu dari saya bimbingan pertama itu 1 bulan. 2 minggu, jadi total 4 minggu. 4 minggu itu dia masih belum bisa terbuka sama orang, bahkan sama orang yayasan pun. Seperti itu. Saya juga sih kalau amit-amit ya, semoga tidak tahu, semoga tidak. Susah memang kayaknya kalau misal 2 minggu tiba-tiba siapa lu mau datang tanya begini. Kita lagi kena musibah tanya begini. Nah, next, berapa ibu dan berapa bapak aku sih? Ibu 3, bapak 3. Bapak 3. Oh, itu memang harus seimbang atau gimana? Sebenarnya tidak harus seimbang karena saya rencananya kan kalau yang saya replikasi sebelumnya dia itu 5 orang yang menjadi peserta. Saya mau naikkan sebenarnya jadi 10, 55. Tapi ya, kemarin itu ada cuma yang bisa ada orang tua tinggal itu 8 orang. Terus 2-nya itu tidak bisa ikut karena kendala tabrakan jadwal penelitian dan jadwal kemoterapi anaknya. Sebenarnya mau ikut tapi terkendala di jadwal.
Jadi hanya 6 orang yang langsung bersedia. 3. Ais kalau mau lanjut nanya saja Ais, karena kalau saya pasti banyak pertanyaan. Waduh. 2. Tadi dibahas, berarti kan kelihatan polanya itu kan, Uzi. Kelihatan polanya yang ternyata respon terhadap anaknya yang kena begitu, yang mana yang lebih bukan santai sih, yang lebih agak lebih kuat, yang mana pasti yang drop sekali pas dia dapat intervensi dari Uzi lebih meningkat, itu terbaca. Iya, Kak. Kalau terbaca secara skala iya, kemudian hasil observasi juga, dan hasil wawancara tiga-tiganya membuktikan kalau alhamdulillahnya intervensi yang saya berikan itu bermanfaat atau bisa meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan stres parenting dari para orang tua. Yang paling drastis perubahannya Uzi siapa? Saya lebih cenderung tertarik sih cowok sama cewek, bagaimana dia menanggapi suatu Oh, paham. Bentar, saya buka lagi contekanku. Iya. Kalau dari yang paling drastis itu sebenarnya dari pihak si ibu. Saya juga awalnya menduga-duga kayaknya bapaknya ini yang paling cepat untuk terkena intervensi, yang kayak ya udah happy-happy. Tapi ternyata yang berubah itu lebih tinggi peningkatannya itu dari sisi ibunya. Bapak ada peningkatan, tapi peningkatannya mungkin 1 tingkat, atau kalau secara scoring dia naiknya 20-30, sedangkan dari ibu itu dia naik sampai 50, ada sampai 80, ada yang drastis sekali memang peningkatannya. Nah, karena kemarin itu agak kepo juga, Bang. Kok bisa ibu ini semangat gitu, yang kayak maksudnya awalnya saya kira si bapak, ternyata si ibunya. Pas saya wawancara si bapak, mereka bilang kejahatan. Mereka tadi bilang kejahatan, kuliah lah. Mereka bilang kuliahnya itu. Ya, dia bilang kuliah. Si bapak bilang kemarin kuliahnya 3 hari itu mungkin sampai di kepalaku. Terus saya juga terapkan di hari-hari. Tapi mungkin karena tingkat penerimaannya si bapak dari awal sudah cenderung ya udah stabil-stabil aja. Nah, itu yang menyebabkan mungkin itu salah satu faktor yang menyebabkan tidak terjadinya peningkatan secara drastis, tapi ada peningkatan seperti itu. Kalau dari sisi ibu, saya wawancara dari sisi ibu yang paling naik, yang paling dari rendah ke tinggi, bukan ke sedang tapi ke tinggi. Saya wawancara kok bisa ibu langsung ke tinggi, Kak. Itu naik sekitar 82 skor. Dia naik skornya tuh 82. Dia sampaikan kalau dia semangatnya pertama karena dia tidak tahu dia tidak pernah sebelumnya terkena psikolog, tidak pernah ada di dunia psikologis, tidak pernah tahu kesehatan mental itu apa. Terus karena dia yang ibu muda tadi saya ceritakan, nah si ibu muda ini fokusnya mungkin di awal dia masih bergaul, dia masih bersosial media ria, dia lebih aware kayak kayaknya hal ini deh yang saya harusnya lakukan, bukan hanya buang-buang waktu di hal lain. Terus dia juga salah satu ibu yang paling excited, yang saya datang sama teman-teman, dia yang bantu persiapkan semuanya, dia betul-betul maju paling depan kalau ada pertanyaan. Dia jadi mungkin itu bisa jadi salah satu faktor kenapa dia duluan. Iya, Pak, betul. Lanjut tuh sih. Jadi itu sih, Kak, jadi perbedaannya mungkin di bagian satunya sudah lumayan menerima, satunya itu si ibu muda ini dia masih dalam tahap yang kayak masih mencari apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan sebagai orang tua. Kalau si bapak itu lebih ke apapun yang terjadi perannya saya adalah seorang ayah. Apapun yang terjadi perannya saya adalah seorang kepala keluarga yang saya itu istilahnya harus menutupi kekurangan yang ada dari istrinya saya dan dari anaknya saya, seperti itu. Ramai. Sorry ada. Saya juga kaget banyak sekali orang masuk.
Uzi Saya mau diambil juga tanya. di putaran. Di Apa? putaran. Ya lanjut. Iya, Kedengaran Kak. suaraku sih? Kedengaran, Kak? Kedengaran. Dalam penelitianmu, entah ini kok kasih masuk dalam skripsimu atau enggak, karena kan biasanya enggak semua hal bisa dikasih masuk dalam skripsi. Apa kisah paling menarik yang kau alami selama meneliti? Harus clear dulu sebelum dijawab itu. Betul tidak bahwasanya Iya, kita Kak. memang meneliti itu untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Entah itu masalah dengan masa lalu atau apa. Sepakat. Kalau saya tuh sepakat. Eh, Skripsi itu sebenarnya kayak apa ya? Bukan tidak berasa jadi mata kuliah kalau pengalamanku tidak berasa jadi mata kuliah karena tempat penelitiannya tuh kayak sangat family-able. Ada kalau ada tua, ada anak, ada pengelola yayasan, ibu-ibu, apa segala macam. Saya libatkan dosen, saya libatkan psikolog, saya libatkan dokter. Jadi lingkungannya itu kayak semua tercampur dan family, sangat kekeluargaan sekali. Jadi terus kalau dibilang menyelesaikan masalah pada diri sendiri, iya, karena satu hari setelah saya ujian hasil, saya datang ke makamnya tantenya saya di Bulukumba yang meninggal karena kanker itu. Saya sampaikan kalau saya ujian hasil, saya bisa, aduh, mellow, saya bisa buktikan kalau apa yang tidak saya lakukan kemarin pada saat tantenya saya harusnya mungkin saya rawat dengan baik, harusnya saya lebih ke apa ya, kasih support dalam bentuk apa gitu, tapi secara umur, secara psikologis saya belum siap juga pada saat itu memiliki keluarga yang istilahnya memiliki penyakit kronis yang sudah stadium akhir. Nah, di situ pada saat menyampaikan ke tantenya saya di kuburan, di depan misalnya itu saya sampaikan, oke, saya lakukan semua hal yang tidak saya lakukan kemarin, dan itu membuat saya selesai dengan, menurutnya saya itu masalah yang pernah saya alami pada saat di masa remaja kemarin gitu. Tapi Usi sadarnya pada saat mau mulai atau di tengah sementara jalan atau di mana. Sebenarnya yang saya kerjakan ini karena masa lalu begitu. Sadarnya pada saat story judul. Start judul. Di tanggal 20 berapa ya, 18 Agustus story judul. Kalau tidak salah 18 Agustus story judul. Pulang dari story judul, di ACC judulnya, dapat pembimbing, saya berpikir kayak, oh, penebusan dosa kah? Itu memotivasi atau ya hanya sekedar tahu saja sebenarnya itu membantu jadi motivasi teman. Itu memotivasi sih Kak sebenarnya, karena dari, kalau dilihat dari semester 1, saya tuh memang punya keinginan kayak, yaudah deh, kayaknya penelitian akhir atau tugas akhirnya saya, skripsinya saya di bahas masalah kanker saja. Karena kemarin juga di awal-awal, variabel yang awal-awal, saya tuh pokoknya cari apa sih yang bisa menyangkut dengan kanker, apa sih yang bisa menyelesaikan hal ini gitu. Secara psikologis itu masih terbayang-bayang gitu. Bisa Usi jelaskan Usi secara sederhana kami paham dari mulai gimana ya? Saya tadi kepikiran mengenai dari awal prosedur sampai dengan kalau nanti pertanyaan selanjutnya pasti tahapannya pada saat pemberian, saya pakai bahasa Bapak itu bahasa kuliah. Jadi dari awal apa yang mesti dilakukan, step-stepnya, kemudian nanti di akhir kuliahnya apa yang dikasih gitu, supaya saya mudah tergambarkan, pendengar juga mudah tergambarkan. Kalau sebenarnya kan apa Kak? Oke. Iya. Proses pertama mengerjakan sebuah penelitian itu adalah mencari-cari masalah. Ya. Gitu. Kita selalu disuruh cari masalah. Nah, masalah yang masalah yang muncul dari dirinya saya itu adalah sebenarnya apa ya? Jaringan kayaknya, aduh. Jaringannya siapa Nice? Jaringannya Uzi Kak, Uzi yang melingkar-lingkar jaringannya. Bentar, ganti jaringan dulu. Halo Kak Isra. Hai Uzi, kembali. Halo Kak. Oke, sudah
Ya. Oke. Iya, Jeljar wifi Kak. Jadi sebenarnya muncul dari rasa bersalah sebenarnya. Kalau dibilang kayak yang tadi saya jelaskan, kenapa sih saya tidak lakukan ini? Kenapa sih saya tidak lakukan itu? Berdasarkan hal itu awalnya. Terus variabel awal juga itu kan ruminasi tentang overthinking. Nah, saya tuh kebanyakan kayak mikir terus kayak berpikir kalau datang ke yayasan, kalau berkegiatan di yayasan saya berpikir kayak apa sih lagi yang bisa saya lakukan ke depannya? Apa sih yang bisa saya terapkan terus-menerus? Muncul dari rasa bersalah menjadi rasa untuk apa ya, penasaran gitu. Penasaran untuk selalu mau ada, selalu mau terlibat di situ gitu. Jaringan lagi. Terus bagus sih Kak. Ya, bagus lah, sudah bagus lagi. Oke. Nah, itu dari rasa bersalah, terus rasa penasaran muncullah ke mencari variabel. Kemudian ternyata pada saat ambil data awal ada betul masalahnya, itu tingkat kualitas hidup pada orang tua di yayasan pasien kanker itu rendah. Kemudian tingkat stress parenting index yang dimiliki para orang tua itu cenderung sedang ke tinggi. Maka dari itu saya putuskan secara ilmiah dia menjawab kaidah-kaidah penelitian, terus secara moral dia juga menjawab rasa penasarannya saya sebagai manusia, seperti itu. Pakai bahasa tinggi tadi ini, Ais. Ya, secara moral, artinya menjiwai sekali bahasa moral. Saya penasaran sama sistematikanya yang orang kan pasti mudah mengcopy. Mungkin dengan Usi bisa sharing intervensinya apa itu? Oke. Intervensinya itu dalam satu bentuk program. Jadi namanya itu program kompak, dukungan kelompok orang tua pasien kanker anak. Nah, kompak ini saya replikasi dari tesis Mbak Ayu dari UGM, di mana programnya itu ada 4 sesi. Pertama itu sesi pengenalan, kedua itu ada sesi edukasi, ketiga itu ada sesi sharing session, terus yang terakhir itu ada refleksi. Nah, 4 sesi ini kita lakukan berturut-turut selama 3 hari, kemudian 1 minggu kemudian ada follow up-nya. Nah, di hari pertama itu kita berikan pengenalan saya sebagai co-fasilitator, karena fasilitator yang saya gunakan itu adalah dosen kita psikolog, yaitu Kak Ismailan dari Ismail, yang akan memandu jalannya penelitian. Kemudian untuk materi yang bagian psikoedukasi itu ada 4 materi. Pertama itu tentang jenis-jenis kanker yang dibawakan oleh Dr. Besek Sarmila, spesialis onkologi, spesialis onkologi yang membawakan 1 materi. Terus yang kedua materinya itu tentang kondisi psikis atau psikologis orang tua dan anak. Orang tua anak itu yang dibawakan oleh Kak Isma sebagai psikolog. Nah, terus di akhir hari, di akhir kegiatan, misal 1 hari setelah mendapatkan psikoedukasi, kita tuh lakukan refleksi. Dan di setiap sesi psikoedukasinya itu kita lakukan yang namanya sharing session. Nah, jadi para orang tua itu saling boleh bertanya satu sama lain, boleh menanggapi satu sama lain, diskusi bareng-bareng bersama dokter dan bersama psikolog itu tentang apa sih rasa penasaran yang dimiliki para orang tua, seperti itu. Nah, di akhir sesi kita laksanakan refleksi. Nah, jadi orang tua itu dia pegang ada 1 buku yang namanya buku program kompak. Di situ isinya tentang materi psikoedukasi dan tentang tata cara refleksi. Di situ ada jadi di akhir sesi orang tuanya kita refleksi, kita matikan lampu, kita pakai sistem refleksi kalau tidak salah kemarin itu tentang bagian tubuh, tentang relaksasi otot seperti itu. Jadi ada lagu,
kemudian psikolog memberikan instruksi dan diikuti oleh para orang tua. Dan itu kemudian di hari kedua, keempat sesi itu dilaksanakan juga. Pertama di bagian psikoedukasi, kemudian ada sharing sessionnya, ada refleksi, dan yang di hari kedua variatifnya itu adalah ada tugas. Tugasnya itu adalah mencatat perubahan apa saja yang dia lakukan atau yang dialami setelah mendapatkan intervensi dari hari pertama dan hari kedua, dan apa yang ingin dia lakukan di hari ketiga. Seperti itu, Kak. Terus di hari ketiga, another psikoedukasi, kemudian refleksi, dan lebih banyak ke sharing session bersama psikolog atau kaisma. Nah, di situ juga secara tidak langsung saya lakukan penutupan pertama, karena 1 minggu setelah 3 hari itu saya lakukan follow up. Follow up ini saya pertimbangkan 1 minggu atas dasar kelemahan dari penelitian yang ada sebelumnya. Penelitian yang ada sebelumnya, dia melakukan follow up itu di hari keempat, karena karena keterbatasan waktu dari orang tua. Karena keterbatasan dari orang tua, terus jadwal si peneliti juga bentrok seperti itu. Makanya saya mencoba untuk berdiskusi dengan pembimbing, baiknya untuk follow up apakah saya harus lakukan 1 minggu atau di hari berikutnya langsung di hari keempat. Dan pembimbing saya sarankan, penguji juga sepakat beserta validator, kalau kita lakukan follow up selama 1 minggu, setelah 1 minggu, karena kita betul-betul mau melihat apakah ada perubahan yang diberikan dari minggu sebelumnya ke minggu berikutnya. Apakah mereka tetap menerapkan hal itu apabila saya tidak datang melaksanakan kegiatan tersebut. Karena dikasih juga, karena ada bukunya, terus ada di dalamnya tugas-tugas rumah seperti itu, Kak. Panjang juga ya? Iya. Aduh, padahal saya salah satu orang yang sepakat bahwa penelitian, minta maaf mungkin pendengar akan tahu, Ausi, Ais mungkin pernah dengar kalimat saya bahwasanya saya sebagai orang psikologi tetap mengutamakan perspektif eksperimen begitu. Jadi kelihatan kan, kita kan selalu sharing itu. Apalagi pembimbing saya juga kemarin bilang, kalau kita psikologi menggunakan kuantitatif itu cenderung hanya melihat kecenderungan. Kalau eksperimen kan perubahan, tapi dari sini, waduh, ribet ternyata kalau begini. Kalau saya kan kemarin lebih mudah, sekali cek selesai bisa diolah. Ini kali, aduh, itu maintenance motivasinya Usi setiap harinya untuk tetap semangat apa? Kalau maintenance itu sebenarnya apa ya? Karena niat mungkin Kak dari awal, kayak udah kita ini pergi jalan-jalan ke Perintis dari Goa. Iya, itu berdasarkan terus kayak karena saya ajak juga teman-teman untuk jadi observer, terus jadi tim kerja, teman-teman yang lain ini ikut, itu malah lebih apa ya Kak, mereka menambah semangatnya saya untuk 3 hari berturut-turut ke sana, kita laksanakan program, kita ke sana itu tidak apa ya, seolah-olah kita tidak penelitian. Itu dulu pertama yang kutanamkan ke diriku. Saya ke sana itu tidak penelitian, tapi saya ke sana memberikan apa yang bisa saya berikan. Saya bawakan mereka psikolog, saya bawakan mereka dokter, saya bawakan mereka teman-temannya saya yang bisa ditemani sharing, saya bisa bawakan mereka teman-teman yang bisa jaga anaknya selama proses berlangsung, seperti itu. Kemudian dari sisi yayasan juga saya membantu mereka untuk maintenance atau menjaga stabilitasnya orang tuanya selama 3 hari berturut-turut sebelum ikut lagi kemo minggu depannya, seperti itu sih Kak. Jadi kalau dibilang faktor sosial itu sangat penting, sama dengan penelitiannya saya ini, itu kan programnya disusun berdasarkan teori dari dukungan sosial. Nah jadi dari 4 yang ada di dukungan sosial itu terjadi semua, baik itu ke saya, ke orang tua, ke anaknya, ke pihak yayasan, dan teman-temannya saya yang ikut berpartisipasi. Seperti itu sih Kak. Saya muncul 2 pertanyaan ini di kepala, tapi kalau Ais mau bertanya dulu, boleh mungkin? Karena kalau saya ini, aduh, ada. Lanjut. Nah, ini kan ada replikasi dari kayak 3 hari itu begitu. Dari evaluasinya USI, apakah memang yang diterapkan, ini kan di Jogja kan, yang direplikasi di Jogja. Iya, apakah memang
kalau dibawa ke sini sebenarnya bisa ditambah lagi stepnya, ditambah tahapannya, atau memang sebenarnya dengan ini sudah cukup kuat sekali Mi atau gimana? Kalau menurutnya saya malahan bisa dikurangi. Oh, bila bisa dikurangi. Kalau untuk subjek di Makassar bisa dikurangi begitu. Untuk intervensinya Kak, Intervensi kayak semisal dikurangi. iya intervensinya yang dikurangi terus diubah bentuknya itu bisa. Karena kemarin semisal di bagian psikodukasi, sebenarnya orang tua itu cuma butuh 1 atau 2 materi. Ya. Kayak mereka bagian penasarannya, kayak misal perbedaan dari awal saya bawa dokter. Di dokter mungkin mereka penasaran tentang anaknya. Oh, anaknya saya bagaimana? Saya bagaimana? Tapi puncaknya itu adalah di bagian psikolog, kondisi psikologisnya mereka. Dia itu hal yang betul-betul penting untuk mereka libatkan karena edukasi tentang penyakit anak itu mereka sudah dapatkan sebelumnya. Kemarin mungkin bedanya adalah di bagian spesialisasi pembahasan bersama dokternya. Kayak gitu Kak. Jadi bisa dikurangi di bagian materi. Psikoedukasi ini saya tangkapnya tadi pas Usi cerita tujuannya untuk membangkitkan awareness dulu, tahu begini loh begini. Betul. Kayak perantara jembatan sebelum kita menuju ujungnya gitu Kak. Nah, kalau ditarik sama keluarga yang di sana memang sebelumnya belum pernah dapat tidak pernah dapat. Iya. Belum. Sama sekali belum. Nah, lanjut dengan intervensi ini bisa tidak dipakai untuk case yang lain? Ini kan case-nya ke orang tua yang kena anak kanker, misalnya ke perempuan yang dipatahkan hatinya atau apa kayak begitu, apa dipakai bisa enggak? Kalau bisa atau tidaknya sistem intervensi sebenarnya jauh berbeda Kak kalau untuk cewek patah hati, karena ini kan kita bahas kualitas hidup yang dari awal memang skalanya kita pakai skala orang tua kanker. Kalau diubah skalanya, terus programnya, psikodikasinya, relaksasinya, pokoknya intervensi-intervensi yang diberikan itu ke cewek yang patah hati kayaknya bisa. Kalau bisa itu iya. Bisa. Saya kan gini sih. Saya kan pernah patah kaki itu asik. Pernah patah saya kaki. lagi patah jari. Iya, pernah patah jari. Kira-kira dengan intervensi itu bisa enggak? Ini patah kaki betulan ini Kak atau patah kaki misalnya kalau case atau memang sebenarnya ini untuk case yang memang berat itu kan orang tua anaknya terkena kanker kan case-nya berat sekali tuh. Berat sekali pasti. Iya Kak, kalau kemarin dari hasil bimbingan dan segala macam skalanya ini dan juga sudah berbincang sama peneliti sebelumnya, memang penelitian ini bukan penelitian sih, program ini itu diperuntukkan untuk orang tua yang memiliki anak yang memiliki penyakit kronis. Jadi kalau misalnya kayak patah kaki mungkin kan alhamdulillah masih bisa recovery, masih utuh badannya, tapi kalau anak yang jelas-jelas karena berdasarkan juga pernyataannya orang tua kemarin, mereka tuh Kak semuanya ke 6-6-nya, ke 8 yang saya wawancarai, 8 itu bilang, oh ternyata kanker itu ada ya. Oh, begitu. Iya, semua bilang, oh oke, ternyata penyakit kronis, penyakit sekeras itu ternyata betul adanya. Dan itu setelah anaknya Uzi, ini kan kok tentang penyakit kronis yang memang orang kalau dapat ini lumayan akan panjang, pasti tahu bilang akan panjang pengobataannya, akan berat akan menyentuh banyak faktor kehidupannya. Berarti ini bisa enggak kalau misalnya dia kena ke kayak ABK, kayak gangguan psikologi itu kan, maksudnya ABK kan gangguan yang dia alami seumur hidupnya. Kalau ABK mungkin kemarin saya tidak dapat kasusnya sih Kak kalau itu. Cuman kalau dia memiliki keterbelakangan di bidang pendidikan, kognitifnya lebih kurang daripada teman-temannya yang lain, iya. Karena mereka tidak mendapatkan pendidikan formal seperti teman-temannya yang lain. Kalau orang Senin sampai ada yang hari Senin pergi upacara di sekolahnya, ini tidak. Kalau pasien dia pergi kemo,
dia hari Selasa mungkin kita pergi liburan sama teman-teman, kita pergi tamasya, dia hari Selasa pergi terapi, atau dia pergi dia infus, ada cairan infusnya juga, atau dia hari Rabu harusnya kita sekolah, kita ketemu sama teman-teman di sekolah, dia itu harus duduk di sekolahnya, kan di yayasan itu ada sekolah, tapi kayak proses belajar mengajarnya itu menggambar, membaca, menulis, jadi tidak seperti pendidikan formal yang seharusnya dia dapatkan. Dia mungkin sudah bisa mendapat kali-kali, tapi di sekolah yang di yayasan dia masih dapat tambah-tambah saja. Dia sudah bisa harusnya ke jenjang yang lebih tinggi, tapi dia terhambat di bagian situnya, di bagian bukan fasilitas sih, tapi apa ya disini, kebisaan, ya kayak gitulah. Bisanya mereka cuma di situ saja, kayak gitu. Ayo, Ais. Sesi klimaksnya kayaknya sudah, Adik. Ada tadi di sini, jadi biarkan kita bertanya Kak Smart. Ada pertanyaannya Kak Rizky, Kak. Iya, ada tadi atas. Apakah Usi bahagia mengerjakan skripsinya? Nih Kak Rizky, sepertinya cocok mahasiswa membuat skripsi melihat bagaimana tingkat kebahagiaan yang mengerjakan skripsi, ataukah malah cemas? Kan Uzi mengerjakan skripsinya berdasarkan dari pengalamannya. Apakah Uzi itu bahagia mengerjakan skripsinya? Iya, jawabannya bahagia, sangat bahagia. Karena dari awal itu sebenarnya sudah kalau kayak sih lihat di HP ku, mungkin saya mau sempro sekian, saya mau ujian hasil sekian, saya mau meneliti di tempat ini, saya mau begini. Itu karena ada target, jadi itu bikin saya untuk ya kalau kau malas kau nggak dapat targetmu, kalau kau mungkin kurang-kurangi ya kau nggak apalagi saya tergolong orang yang nggak termasuk cepat untuk kehilangan mood. Motivasi untuk mengerjakan sesuatu. Jadi kalau lagi terbakarnya itu ya sudah push terus up terus. Jadi itu mungkin yang bikin saya kayak ya udah, tidak ada alasanku untuk tidak kerja skripsiku, tidak ada alasanku untuk berleha-leha, tidak ada alasanku untuk mau berlama-lama di kampus dan membayar lagi UKT di semester depan. Karena alhamdulillahnya sekarang UKT 0. Saya tidak mau lagi berurusan dengan UKT anak mandiri sama sekali. Itu mungkin yang bikin saya bahagia. Kayak ada, iya betul Kak, dorongan itu ke mahasiswa bagaimana membawa pengalamannya supaya bebannya ya, karena nggak tahu mungkin kemarin teman-temanku tuh juga ada yang berbahagia dengan skripsiku yang cepat sekali ku kerja. Ada juga yang, kenapa kok bisa cepat? Yang malah heran, yang malah atau ada orang yang bilang kayak eksperimen Ji. Saya dapat itu tidak dari satu orang, itu ada beberapa yang bilang eksperimen Ji makanya cepat kok. Ya udah, saya juga kayak mungkin agak tergores ki egoku di situ. Bilang kamu jahat. Iya. Saya bilang begini, mau itu metode penelitian apapun, kalau kau tidak kerja skripsimu ya untuk apa? Itu bisa saya tanggapi. Terus kalau dibilang supaya bebannya tidak terlalu tinggi, iya Kak, saya bawa enjoy, asli. Kerja skripsinya itu saya tidak bawa stres, saya tidak mau pusing, sebenarnya lebih ke, karena saya orangnya tidak mau ribet, saya cari cara, saya cari jalan untuk mempersingkat sesuatu, gitu. Terus ada juga kemarin, mungkin karena faktor pembimbingku itu Ibu Eva Meizara Puspita, dia juga cenderung orang yang satset memang. Dalam proses bimbingan itu, kalau dibilang cepat, standar sebenarnya. Beliau sering saya temui di kampus, saya juga tidak punya alasan untuk tidak bimbingan, saya juga pokoknya tidak mau berusaha untuk tidak bermalas-malasan. Sebenarnya malas juga, kayak bosan juga kerja deskripsi, kayak aduh nanti ada aja begitunya. Tapi lebih ke ya udah, ini saya mulai semester ini, masa saya mau tambah lagi semester depan? Kayak semester depan saya harus dapat sesuatu yang berbeda, mungkin saya harus mengerjakan sesuatu yang berbeda. Jadi target penyelesaiannya lebih teratur. Itu yang bikin saya enjoy, karena kalau dibilang mungkin pembimbingnya saya cepat, tapi di sisi validator saya lumayan juga menunggu.
penguji juga menunggu. Jadi itu mungkin yang bikin beda-beda sih kalau orang. Karena ada juga temanku yang dia jauh lebih dulu sempro, tapi saya duluan ujian hasil. Gitu. Enjoy aja. Ada ndak Uzi yang Uzi dapat bisa dibilang kalimat atau kisah dari ibu, dari orang tua pasien tersebut yang kalau diceritakan akan menjadi motivasi untuk orang tua yang lain? Oke. Ada. Itu pada saat hari terakhir yang di sesi follow up, kan di situ sudah istilahnya berpisah, terus wawancara akhir, observasi akhir dilakukan. Pak. Ada satu orang tua yang datang mendekat ke saya, Pak Rubaya, itu bilang begini, tolong sampaikan ke orang-orang di luar, tolong sampaikan kalau saya sebagai orang tua yang punya anak yang saya tidak tahu umurnya anaknya, saya bisa jadi besok sudah tidak ada, bisa jadi seminggu depan tidak ada, bisa jadi pada saat saya berharap anaknya saya sembuh di sesi kemo, tapi ternyata dia terlebih dahulu dipanggil sama Tuhan. Berikan kepada mereka bahwa kita itu adalah manusia, kita tidak boleh melebihi Tuhan, kita tidak boleh memprediksi apapun. Jadi jalani saja. Kalau dia itu satu dia bilang jalani saja, ikuti saja maunya Tuhan sambil kita berdoa. Karena doamu itu bisa jadi salah satu ada yang diijabah untuk orang tua lain. Bisa jadi tidak untuk anakmu, tapi bisa jadi untuk anaknya orang lain. Bisa jadi tidak untuk dirimu, tapi bisa jadi untuk dirinya orang lain. Itu mungkin poin penting. Saya merinding. Merinding saya. Sangat melankolis ya kalimatnya Ibu. Itu sebenarnya sudah kan agak-agak jadi singkatnya seperti itu. Butuh biaya ya, betul. Mari kita baca pertanyaannya ke Rizky. Dalam eksperimen butuh biaya yang lumayan. Apakah di penelitiannya Uzi memang mahal ataukah tidak? Tidak masalah Ji, itu biaya. Kalau saya dan keluarga, karena kebetulan yang membiayai adalah orang tua, saya bikin, biayanya itu mahal, biayanya besar, karena melibatkan dokter, psikolog, dan setiap harinya kita harus planning konsumsi, baik itu ke orang tua ataupun ke observer dan tim kerja. Itu. Tapi menurutnya saya dengan harga yang berjuta-juta itu saya keluarkan, itu ada rasa puasnya tersendiri ke saya dan ke orang tuanya saya, karena bapak saya itu ikut di 3 hari penelitian, sampai follow up dan bapak saya itu ikut hadir di penelitian tersebut. Jadi dia sebagai pihak yang memberikan beasiswa di penelitian ini, beliau sampaikan kalau doanya mereka itu bisa jadi kena ke saya juga. Itu bapakku dan ibunya saya dan ibuku itu lebih ke mungkin mereka dapat entah cobaannya punya anak kayak saya, tapi mereka lihat orang lain, ada anaknya yang ternyata parah kondisinya, itu masih bisa. Kalau saya kan nakalnya mungkin masih bisa dihandle, tapi ini orang tuanya nih sakitnya itu di luar dari kemampuannya mereka. Istilahnya kayak yang biasa mereka lakukan itu berdoa dan temani anaknya untuk berobat, seperti itu. Mahal berarti kesimpulannya. Iya, kesimpulannya mahal, tapi tidak sebesar penelitiannya kan Sari. Uang yang kasih keluar Uzi dengan hasil penelitiannya. Sangat worth it. Nah, Rizky lagi, sebagai yang mengambil skripsi eksperimen mesti harus ambil matkulnya 3 kali. Itu memang yang jadi perhatian juga dan bisa jadi pertimbangan ke depan untuk yang ambil skripsi eksperimen mengukur memang kondisi finansialnya. Oh my God. Hati-hati ya yang eksperimen banyak sung. Iya, karena ada temanku yang dia eksperimen, dia keluarkan itu 0 rupiah karena online.
Oh, faktor online offline juga itu sebagai penentu apakah kamu akan mengeluarkan biaya yang besar atau tidak. Tapi memang sih kalau dibandingkan dengan yang lain eksperimen mungkin memang harus membutuhkan budget yang mahal. Tidak mungkin datang dibiarkan begitu saja dan lain-lain. Persiapannya juga aduh. Saya punya dua pertanyaan terakhir ini sih. Iya, Kak. Yang membedakan Usi sebelum meneliti ini dan pasca menelitinya apa? Apakah Yang jadi superwoman atau jadi superman? yang membedakan mungkin lebih kebersyukuran. Ya, kalau dulu apa ya, saya istilahnya kayak punya orang tua dengan tingkat privilege yang bukan privilege sih, tapi pengasuhan, sistem pengasuhannya itu saya sudah syukuri sekali, dan dia bebaskan kak saya begini tidak mengekang dan satu sama lain apa segala macam, selalu ikut ngobrol. Pas lihat orang tua yang di yayasan caranya mengasuh anaknya, itu saya jauh lebih bersyukur. Saya dilahirkan secara fisik, alhamdulillahnya, nauzubillahnya juga nanti semoga tidak ada apa-apa. Itu lebih bersyukur, pertama kesehatan, kedua itu punya orang tua yang bisa mengerti, karena ada juga orang tua yang tidak bisa mengerti anaknya yang memiliki penyakit kronis. Dan untuk yang kemarin itu betul-betul ada juga yang rebel memang. Ada juga tipe yang tidak masuk dari subjek, dia tuh tipe orang yang rebel gitu. Terus lebih ke apa ya? Saya bisa melihat kayaknya melankolis sekali nih melihat dunia lebih luas. Iya. Kemarin nggak melihat dunia gara-gara skripsi melihat dunia. Kayak mau muncul lagunya Yura. Dari Goa ke Perintis ini banyak sekali kiri kanan dilihat macam-macam. Pokoknya ya lebih ke bersyukur sih kak, kesehatannya, terus tingkat pendidikan yang didapatkan juga, terus bagian kebermaknaan, asik kebermaknaan, lebih ke apa ya, memanfaatkan momen kalau dibilang, karena kemarin itu cita-cita dia sama orang tua, dia sampaikan kalau setiap hari itu adalah satu momen yang setidaknya saya bisa ciptakan satu momen dengan anaknya saya, karena saya tidak tahu saya atau dia yang duluan. Itu sih yang paling yang kayak aduh bermakna sekali. Kebersyukuran ya sama bermakna hidup. Kak Rizky, skripsi jendela dunia diubah kata buku. Skripsi jendela dunia. Nah, menurut Uzi kan yang paling tahu kekurangan penelitiannya apa sih? Dan kalau orang mau meneliti, bagusnya kan kalau kita lihat penelitian pas, oh ya, coba saya masih punya kesempatan untuk S1 ulang, saya lanjut deh di bagian ini. Jangan dulu deh. Menurutnya Uzi kekurangannya apa, dan kalau mau meneliti bolehlah sarankan, ayolah teliti ini lagi atau? Iya. Kalau untuk kelemahan Kak mungkin di bagian subjek pertama itu. Siap, Anda datang dulu, saya respon dulu. Cuma dua orang yang punya kualitas hidup rendah dan dua orang yang punya kualitas stres parenting tinggi. Jadi secara subjek itu kebanyakan atau dominannya itu sedang-sedang saja gitu. Nah itu mungkin bisa jadi kelemahan, itu kelemahannya. Terus yang kedua biayanya mahal. Wah. Sangat mehong gitu. Terus keterlibatan partisipan kemarin di lokasi yang jadi apa ya, yang distraktor luar itu anak-anaknya, karena mereka juga penasaran apa yang bikin bapakku sama ibuku duduk. Terus ada orang di depannya pasang proyektor atau makan-makan, dia orang di sana kue, jadi juga datang untuk duduk dengar kasih menangis dirinya supaya mamanya pergi. Itu sebenarnya kelemahannya Kak. Dan kenapa orang harus teliti ini lagi? Karena kualitas hidup dari orang tua di seluruh pulau yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Bisa jadi kemarin mungkin di Yayasan Kanker saya dan teman-teman itu hadir
untuk kasih mereka wawasan baru. Ada loh di dunia ini yang namanya psikolog. Ada loh di dunia ini yang namanya pemberian kesehatan, edukasi tentang kesehatan mentalnya orang tua. Nah, itu karena tidak semua orang di pelosok-pelosok negeri mungkin itu bisa dapatkan itu. Tidak semua orang tahu tentang kualitas hidupku ternyata berpengaruh, itu dipengaruhi dengan kondisinya anaknya saya. Terus tidak semua juga orang bisa dapat edukasi tentang anaknya, tentang cara merawat anaknya, terus tentang cara menenangkan dirinya sebagai orang tua pada saat dia stres melihat kondisi anaknya. Seperti itu sih, Kak. Iya, paham. Masih ada Ais kalau saya pernah saya alhamdulillah. Terjawab nih semua atau masih banyak? Untuk garis belum besarnya. dibahas. Iya. Uzi, ini toh mau tanya, Iya. jadi perlakuan seperti apa Pak Mas untuk masyarakat umum kayak saya kalau ketemu orang tua yang punya anak kanker, kan selama ini selalu saya juga kalau ketemu Kak kayak temennya mamaku atau siapakah itu yang punya anak kanker, kayak bingung Ki mau tanyakan itu, akhirnya diam-diam Ji. Apakah memang sebaiknya tidak ditanyakan seperti yang tadi kau bilang di awal atau bagaimana? Kalau kemarin mereka itu sebenarnya lebih mau membahas tentang dirinya. Kalau ya kayak di manusia pada umumnya, Kak, mereka lebih suka membahas tentang dirinya, membahas tentang lingkungan yang lain mungkin. Jadi kalau misal kayak penasaran Kak juga bagaimana anaknya, tanya bilang bagaimana, bisa jadi tanyakan Pak kayak bagaimana anak tak, tapi satu hal yang menurutku kurang perlu dilakukan itu adalah kodong sabar Ki. Itu orang tua itu secara support dia butuh, tapi tidak butuh dikodong-kodongi, tidak butuh untuk disuruh sabar, karena kurang sabar apa lagi nih anaknya dia hadapi gitu. Jadi dia cuma perlu istilahnya kalau kita di psikologi validasi rasa sakitnya sebagai orang tua, validasi rasa stresnya, terus bagaimana cara kita alihkan rasa stres itu, bagaimana kita caranya setelah memvalidasi kita alihkan rasa sakitnya para orang tua untuk tidak terlalu memikirkan lebih dalam lagi atau tidak overthinking lah istilahnya, tidak overthinking tentang kondisinya anaknya yang berujung ke kondisinya orang tuanya yang menurun. Makasih kadang itu Kak kalau saya. Kasmar masih ada mau kita tanyakan ke Uzai. Kak mati mic tak deh kayaknya. Kayak masih punya kayak Kak Rizky baca mati Uzi. mic-nya. Asmar ngeri ini tagline-nya validasi rasa sakit. Ya kakaknya cewek patah hati kalau Kasmar bilang. Apa bilang Kasmar? Oh sorry, saya mute. Karena saya terancam tadi sering. Sorry. Saya di singgah di Utah dari kantor singgah. Ada lagi mau kita tanyakan ke Uzi Kak? Saya tidak ada sih, lebih ke apresiasi Usi, karena Usi dari cerita studinya lumayan apresiasi. Juga terima kasih mau jadi narasumber saya. Iya. Ya ditunggu Kasmar kesedihannya. Mungkin karena penonton tidak apa-apa kan di sharing bahwasanya Usi juga salah satu tim iya. Selain Ais sama saya. Jadi kita ini komplotan orang dalam. Kata merandangan di narasumber. Ya mungkin ada Ais sebelum ditutup. Uzi, ada enggak pesan yang mau kau sampaikan untuk penonton iya mengenai penelitianmu ini? Pertama judulnya saya itu adalah program kompak untuk meningkatkan kualitas hidup pada orang tua pasien kanker anak di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia di cabang Makassar. Memiliki anak kanker itu sepertinya bukan hal yang umum.
untuk dirasakan semua orang tua. Nah, dari hasil penelitiannya saya, kebetulan kemarin saya ambil eksperimen, metode pre-post test design, pre-post test design eksperimental, subjeknya ada 6 orang. Keenam-enamnya itu membenarkan bahwa kondisinya mereka itu tidak baik-baik saja. Kondisinya mereka itu jauh dari kata yang kayaknya saya kuat deh. Tidak. Jadi, saya kutip dari tadi yang disampaikan itu ibu-ibu pada saat follow up. Apa itu tadi? Intinya, kalau saya berdoa, setidaknya doa itu mungkin akan sampai ke saya. Kalau tidak sampai di saya, itu akan sampai di orang lain. Kalau doanya saya itu tidak sampai di anaknya saya, itu mungkin sampai di anaknya orang lain. Jadi, jalani saja apapun itu cobaannya, karena dan ciptakan momen dan usahakan untuk ciptakan momen ke anak atau ke orang tua, karena kita tidak tahu kapan atau siapa duluan yang dipanggil. Seperti itu. Waduh, kayaknya Mama Dede. Oke deh, terima kasih Uzi untuk 1,5 jamnya. Wah, 1,5 jam. 10 Bisa bikin program golden. Rencana insya Allah sih ya iya bakalan kalahkan Golden Ways. Amin. Amin, doa-doa yang baik, amin. Kasmar, dadah Mi. Saya cukup, Mbak Ais, silakan dilanjut. Terima kasih Kak Asmar untuk hari ini. Terima kasih Uzi sudah mau berbagi hasil penelitiannya untuk kita semua. Berbagi pesan-pesan baiknya, doa-doa baiknya. Makasih untuk teman-teman yang sudah nonton Iya. Yang ketinggalan bisa nanti kita save di Instagramnya Iya, bisa nonton dari awal. Terima kasih untuk yang sudah bertanya, terima kasih ke Rizky bertahan sampai akhir. Terima kasih untuk teman-teman, sampai bertemu di Iya episode 7 tanggal 5 Januari. Iya. Assalamualaikum. Dadah. Insya Allah nanti tetap Kasmar. Bye, maaf kalau ada salah kata. Narasumber bagusnya duluan keluar baru host ya. Ya oke Ais, dadah.